Oke, ya yang lain nanti, ini ya, tadi sebagian aja. Yang belum ngumpul boleh lewat WhatsApp atau di Classroom yang belum-belum nih. Helmi tadi ya, berarti ini bisa saya tandain nggak? Nah, ini kuesioner kita. Apa sih fungsi dari kuesioner? Bahasa Indonesia aja ya. What is the function of questionnaire? Ada yang tahu? Guys? Apa sih kuesioner itu? Yang bisa jawab? Masih, Pak. Oh iya, share screen-nya nih yang putus. Saya ulang lagi, apa itu kuesioner? Di daftar pertanyaan. Pertanyaan, Pak. Oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan informasi. apa? Informasi. Nah, jadi kalian perlu tahu kuesioner ini biasanya itu sangat penting khususnya di pariwisata ya, karena biasanya entah itu yang di hotel atau yang di UPW, karya tulis akhirnya itu kan kalian tahu karya tulis akhir kan? Ya semacam skripsi ya kalau yang pernah S1. Itu sangat penting untuk data penelitian. Nah, biasanya untuk penelitian di pariwisata itu kuesioner yang paling sering digunakan. Kuesionernya tentang apa contohnya? Misalnya kuesioner tentang kepuasan pengunjung sebuah destinasi wisata. Ada berisi beberapa pertanyaan, dikumpulkan atau sampelnya aja bisa dijadikan sebagai data penelitian. Nah, kebetulan nih di buku ini ada yang namanya career questionnaire, yaitu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menunjang karir kalian. Jadi kalian bisa tahu nih diri saya ini itu bagusnya di mana. Nih pengakuan diri sendiri aja ya. Dari kira-kira oke, wifi-nya nggak bagus. Jadi, oke. Tadi sampai mana saya ngomongnya? Sampai kuesioner ya? Sekarang udah jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Nih, sampai mana tadi saya ngomongnya? Idul Fitri, putus-putus, Pak. Ini kayaknya mau hujan atau gimana ya? Enggak, cerah.
Oke, jadi itu tadi ya, penting ya, kuesioner penting karena untuk kalian khususnya ya, karena apa nih? Untuk menginformasikan tadi Pak, Kak Septian. Iya, betul. Jadi di pariwisata itu penting ya, nah itu di perhotelan atau UPW tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Di sini ada language spot. Ini maksudnya apa? Ini adalah bagian dari teorinya bahasa Inggris. Nah, dalam mendeskripsikan job skill, kita ada beberapa aturan ya. Bicara rumus-rumus kalau di language spot ini. Look at the sentences, lihat kalimat-kalimat di bawah ini yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan dan juga abilities. Nah, apa nih bedanya nih skill sama abilities? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya skill dan abilities? Skill itu lebih ke keahlian teknis, kalau abilities itu kemampuan untuk seperti menyesuaikan diri dengan situasi Pak, ataupun pekerjaan dan keadaan. Jadi bedanya keahlian sama kemampuan. Iya Pak, jadi kalau skill lebih ke mungkin lebih spesifik gitu Pak kalau di skill. Cuman kalau ability mungkin dia lebih mampu ke banyak hal dalam mungkin bisa menyesuaikan gitu Pak. Oke, bisa menyesuaikan kalau yang ability. Yang lain? Ada punya jawaban lain? Apa bedanya skills dan abilities? Saya tahan dulu ya jawaban dari Indra tadi ya. Ya Pak. Yang lain nih siapa ya? Saya ini ada. Tinggi Pak. Apa saya ini bedanya skills dan ability? Kalau kalau skill itu kan kemampuan atau keterampilan seseorang Pak. Sedangkan kalau kemampuan itu kapasitas seseorang itu apa untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Maksudnya kemampuan orangnya itu apa buat melakukan satu pekerjaan. Itu abilities. Iya. Kalau skills? Kalau skillnya itu kemampuan dia dalam menjalankan pekerjaannya gitu Pak. Misalkan skillnya Sama dong. Apa ya bedanya ya? Sama atau beda? Beda ya? Kita sepakat. Iya beda Pak. Skill dan ability beda. Oke, yang lain? Masuk Pak. Fitri Anwar Pak. Hah? Kenapa? Ini saya dapat dari Pinterest. Saya stop share dulu ya. Oke, ini bedanya guys. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Skills itu learn behavior. Sedangkan abilities itu natural or innate. Nah, dari sini itu terlihat kalau skills itu adalah keahlian atau kemampuan yang dipelajari. Bisa kita latih.
Contoh adalah English skills, English language skills, yang mana kita berlatih menggunakan bahasa Inggris setiap hari dari nol ya. Sedangkan untuk abilities itu natural, yang mana dia alami ya. Istilah simpelnya itu bakat. Ada yang berbakat misalnya dari kecil larinya cepat. Bukan larinya cepat ya. Misalnya main bolanya hebat, padahal dia nggak pernah berlatih bola. Nah, itu adalah abilities. Sedangkan kalau skills itu dia memang dari nol berlatihnya, dari nggak tahu apa-apa, nggak ada bakatnya, tapi karena dia terus berlatih, maka dia itu menjadi skill. Kemudian skills itu juga quantifiable dan measurable. Maksudnya apa? Bisa diukur. Ya, bisa diukur. Measurable, bisa diukur. Kemudian juga possible to teach, test, and measure. Bisa mungkin sekali untuk diajarkan, diujikan, dan juga diukur. Kemudian yang terakhir, develop through training or experience. Nah, bisa dikembangkan melalui latihan dan juga pengalaman. Berbeda dengan abilities, dia difficult to quantify dan juga di measure. Susah untuk diukur kalau abilities ya. Dan juga susah untuk diajarkan karena itu alami. Langsung ada aja gitu, langsung pemberian dari Tuhan ya. Kemudian acquired without formal instruction, didapatkannya itu tanpa ada instruksi formal ya. Maksudnya kayak sekolah ataupun kursus ya. Tiba-tiba langsung bisa aja. Ada ya seperti itu. Tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris gitu, nggak pernah belajar. Jarang ada ya. Mungkin ada. We don't know. Nah, itu tadi bedanya. Simpelnya ini adalah bakat dalam bahasa Indonesia ya, ability. Sedangkan ini adalah kemampuan atau keahlian yang kita pelajari. Ada pertanyaan dulu? Gimana tadi sama jawabannya Indra tadi? Nyambung nggak, Indra? Sedikit nyambung, Pak. Jawaban Sedikit dulu. Oke. Beradaptasi tadi ya, Indra. Oke, nah itu ya antara job skills and abilities. Dalam bahasa Inggris itu kita di sini ada contoh I can make people relax. Saya bisa bikin orang itu tenang, santai, relax. I know how to use computer. Saya tahu bagaimana cara menggunakan komputer. I'm willing to work long hours. Saya bersedia untuk bekerja di waktu yang panjang. I'm able to do more than one thing at the same time. Saya bisa melakukan sesuatu dalam satu waktu. Artinya dia bisa multitasking. Nah, di sini ada dua, ada yang infinitive dan juga ada yang plus ing atau noun. Dalam bahasa Inggris, kalau kita menggunakan infinitive, itu ciri-cirinya adalah kita menggunakan verb one. Nah, verb one tahu kata kerja pertama. Kata kerja pertama, iya betul sekali. Jadi kata kerja itu bagi yang belum tahu ada 3. Ada verb one, verb two, dan juga verb three. Verb one ini digunakan untuk tenses biasanya. Sama, semuanya tenses, tapi ini berubah dia. Kalau ini present tense, ini past tense, ini perfect tense. Ya. Contohnya misalnya kalimat go. Apa artinya dari go? Bukan kalimat ya, kata kerja go. Pergi ya, go artinya pergi. Verb satunya adalah go. Kalau dia verb 2, dia bukan go lagi, tapi went.
Artinya sama, pergi, tapi dalam bahasa Inggris dia berubah. Verb tiganya adalah gone. Nah, ini adalah sama artinya pergi juga, tapi dalam bahasa Inggris arti kata pergi itu ada 3. Ada go, ada went, ada gone, dan semuanya sesuai konteks intinya. Nah, kembali ke sini, kalau kita berbicara infinitif, itu artinya verb one aja ciri-cirinya. Tanpa ada embel-embel apa-apa. Nah, I can make people relax, ini kata kerjanya yang mana? Ada yang tahu kata kerjanya yang mana? I can make people relax? I Make. artinya saya. Oke, make. Betul. Ya, make ini artinya apa? Membuat. Buat, iya. Jadi bagaimana cara mencarinya, Pak? Ya, di antara semua ini, yang artinya itu tentang sebuah aktivitas atau pekerjaan yang mana? I kan nggak mungkin. I itu kan artinya saya. Can itu artinya dapat. Make, membuat. Nah, ini artinya verb satunya. Ya. People itu orang-orang, relax itu tenang. Itu adalah kata apa? Kalau tenang, kalau relax, bukan Sifat. kata kerja ya, kata sifat. So, I know how to use computer. Yang mana nih kata kerjanya? How? How? How ini artinya apa? Bagaimana? Apakah bagaimana menjelaskan sebuah pekerjaan? Bukan, ya. Bagaimana artinya adalah pertanyaan. Berarti bukan how. Yang mana dong? Kita artikan saja. Saya Use, Pak. now. Sebelum ke use. Now ini kata kerja nggak? Kata kerja, Pak. Nah, iya. Saya mengetahui. Artinya saya mengetahui kata kerjanya. Ada lagi. Jadi kata kerjanya ada 2 di sini. I know sama use. Menggunakan. I am willing to work. Kata kerjanya yang mana? Willing, Pak. Willing. Willing. Apa ada arti kata dari willing? Bersedia, Pak. Bersedia. Ada lagi selain itu, selain willing? Work, Pak. Work, Pak. Work. Ya, ada 2 kata. Ini I am able to do more than one thing at the same time. Ada kata kerjanya nggak? Do, Pak. Do artinya adalah melakukan. Setelah belum kata do ada nggak? Kata kerja. I am Able, able. Pak. Able, Pak. Able. Artinya able apa? Harus, Pak. Apa? Harus. Bisa, Pak. Able bisa artinya ya. Jadi itu bukan kata kerja. Bisa itu bukan menjelaskan sesuatu kegiatan. Jadi di sini cuma ada 1 kata kerja, yaitu adalah do. Nah, di sebelah sini ada enjoy meeting. Ada 2 kata kerja nggak? Enjoy sama meeting. Nah, mendeskripsikannya kita selain cuma 1 kata kerja nih, ada kata to di sini ya. Kita juga bisa menggunakan ing. I enjoy meeting. Jadi di sini dia ini bukan kata kerja, jadinya dia noun ya. Noun ini artinya apa? Kata benda, Pak. kata benda. Nah, ketika kata kerja dirubah menjadi kata benda, dia bertambah
imbuhan ing ya. Nah, makanya di sini ada meeting. Ini juga I like working. Ada dua kata kerja. Jadi idealnya dalam satu kalimat itu hanya ada satu kata kerja dan satu subjek. Kalau misalnya dia ada berdua berdampingan, maka salah satunya harus entah itu ditambahkan to, ya ada dua kata kerja nih. Atau kita tambahkan imbuhan ing. Ini kan like, saya menyukai bekerja secara mandiri. Ada dua kata kerja. Bisa di sini I like to work independently. Ada juga I like working independently. Ini I'm good at languages. Ada kata kerjanya nggak di sini? Ntar lagi ya. I am good at languages. Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada, Ada, Pak. Pak. Hah? Yang nggak ada mana? Yang ada yang mana? Language itu, Pak. Language. Itu bahasa. Apakah bahasa menjelaskan sebuah pekerjaan? Oh, salah berarti. Ya, nggak ada. Ya. I am good. Itu artinya kata sifat saya bagus dalam berbahasa. Kemudian di sini I feel confident. I feel confident aja nih, ada kata kerjanya nggak? Ada atau Ada, tidak? Pak. Yang mana? Di Feel, Zoom ini kayaknya bisa polling ya. Polling ya. Nanti saya coba deh fiturnya polling. Feel, ya betul sekali. Feel artinya merasa. Saya merasa percaya diri. About dealing. Nah, di sini dia dealing ini artinya tadi kan berurusan. Berurusan itu kata kerja nggak? kata kerja, Pak. Kerja, iya betul. Karena ada dua kata kerja di sini. Entah itu kita tambah ing atau kita pakai to depannya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait ing sama yang infinitif ini? Nah, ada pertanyaan sebelum kita ke tugas ini ya. Yang bagian ini akan kita jadikan tugas. Tugasnya ini ada kosong-kosong di sini. Ini sebuah satu paragraf aja ya. Judulnya tentang itu. Jawabannya ada di sini nih. Kita memasukkan kata kerja. Ya, ada be atau being, smile atau smiling, speak atau speaking, understand atau understanding, use atau using, work atau working. Saya contohkan yang pertama. In most tourism jobs, you have to enjoy yang apa ini? Bla 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 with people. Speaking. Kita sampai sini aja. Speaking. Kita harus menikmati speaking with people. Bukan ya. Tapi benar pakai ing. Tapi bukan yang speaking. Jawabannya adalah working. Kita harus menikmati bekerja dengan orang-orang. Not just the customer, but your colleagues as well. Seperti itu ya. Jadi nomor one jawabannya adalah working. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita akhiri pertemuan kita. Jadi next week, next 2 weeks, next meeting ada ini lagi ya. Saya screenshot dulu. Saya masukkan ke Classroom.
Terserah mau langsung jawabannya ya, atau yang kalian ketik, atau kalian tulis di buku kalian juga boleh. Ada pertanyaan, guys? Cukup kayaknya Pak. Tadi udah kuliah ya? Minggu lalu kah? Pak Arif kalau nggak salah ya? Iya Pak, minggu kemarin. Katanya hari ini ada acara kan? Jadi dia duluan. Bisa aja lah kemarin rasanya mah. Mendadak juga tuh kayaknya. Iya Pak, di kemarin Sidin bilangnya menggantikan untuk hari ini gitu Pak. Iya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini dan tetap ada tugas ya setiap pertemuan. Jadi tugasnya nanti akan saya post lagi di Classroom. Absensinya jangan lupa kalian tulis. Langsung jawabannya aja ya. Kalau pengen gampang 1 sampai 9. Kalau nggak 9, 10. 9 aja. Simple aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, Ajis di jalan nih, Ajis. Pak, mohon maaf lagi di jalan, Pak. Oh, iya. Hati-hati ya. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.